Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metodologi pengenalan aksara anak usia dini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengenalan Keaksaraan pada Anak Usia Dini dan Macam-macam Metode dalam Meningkatkan Kemampuan Mengenal Keaksaraan Anak Usia Dini. Latar belakang: kemampuan dalam keaksaraan awal yang merupakan kemampuan yang sangat mendasar untuk dikuasai anak sebagai dasar mempelajari mata pelajaran lainnya. Hal ini yang menjadi alasan perlunya pembelajaran mengenal keaksaraan dilakukan pada anak, terutama anak usia dini. Pentingnya pembelajaran keaksaraan awal dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan anak, sehingga sebelum memasuki pendidikan dasar, anak telah melakukan keaksaraan awal sebagai dasar dalam membaca. Tujuan penulisan: mengetahui pengenalan keaksaraan, mengetahui upaya peningkatan kemampuan keaksaraan, mengetahui pengertian metode keaksaraan, dan mengetahui macam-macam metode dalam meningkatkan kemampuan mengenal keaksaraan pada anak usia dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengenalan keaksaraan pada AUD. Pengertian keaksaraan dan pengenalan keaksaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksara adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Jenis sistem tanda grafis tertentu, misalnya aksara Palawa, aksara Inka, huruf beraksara, memiliki aksara, mampu membaca dan menulis. Usaha itu dapat dianggap sebagai langkah awal proses peralihan dari bahasa ibu sampai bahasa nasional. Mengenalkan keaksaraan pada anak boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan dan indikator keaksaraan yang ada pada kurikulum tahun 2004. Salah satu indikator usia 5-6 tahun berkaitan dengan keaksaraan yaitu menyebutkan simbol-simbol huruf vokal. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengenalkan keaksaraan pada anak usia 5-6 tahun. Salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Lingkup perkembangan bahasa dibagi menjadi 3, yaitu menerima bahasa, menggunakan bahasa, dan keaksaraan. Mengenalkan keaksaraan kepada anak juga penting dalam mengembangkan bahasa anak. Perkembangan bahasa untuk anak Taman Kanak-kanak berdasarkan pengembangan bahasa di TK tahun 2010 mengembangkan 3 aspek, yaitu: pertama, menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyati Aziza, NPM 18140048. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari kelompok 2 dengan pembahasan pengenalan keaksaraan anak usia dini. 2. Tahap perkembangan keaksaraan. Membaca dan menulis merupakan salah satu kebutuhan pokok dari suatu masyarakat ilmu pengetahuan atau masyarakat modern. Artinya, suatu masyarakat modern tidak akan berkembang tanpa ilmu pengetahuan. Pandangan di atas menyampaikan bahwa membaca dan menulis merupakan kebutuhan pokok manusia dan menjadi suatu yang penting dalam pembelajaran yang dilakukan guna memberikan bekal di masa yang akan datang. Hal yang perlu kita perhatikan, aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, berbahasa, kognitif, serta fisik motorik. Adapun tahap-tahap perkembangan yang perlu diperhatikan dalam membaca dan menulis. Yang pertama, ada tahap perkembangan membaca. Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur pendengaran dan pengamatan. Kemampuan membaca dimulai ketika anak senang mengeksplorasi buku dengan memegang dan membolak-balik. Tahapnya yang pertama ada tahap fantasi, tahap pembentukan konsep diri, tahap membaca gambar,
tahap pengenalan bacaan, dan yang terakhir tahap membaca lancar. B. Tahap perkembangan menulis. Menulis merupakan ekspresi atau ungkapan dari bahasa lisan ke dalam suatu bentuk goresan atau coretan. Kegiatan awal menulis dimulai ketika anak pura-pura menulis di atas kertas, pasir, atau media lainnya. Ada beberapa tahap perkembangan menulis. Anak dapat digambarkan. Yang pertama, tahap mencoret atau membuat goresan. Yang kedua, tahap pengulangan secara linier. 3. Tahap menulis secara random atau acak. 4. Tahap berlatih huruf. 5. Tahap menulis tulisan nama. 6. Tahap menemukan ejaan. Dan 7. Tahap menemukan sesuai ucapan. D. Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan. Mengembangkan kemampuan prakeaksaraan atau keaksaraan awal pada anak usia dini, yaitu dapat dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan keaksaraan awal untuk anak sebagai berikut. 1. Menyediakan perangkat pembelajaran berupa buku cerita budaya lokal sebagai berikut. A. Buku cerita Begibung. B. Buku cerita Pelecing Kangkung. C. Buku cerita Nyongkolan. D. Buku cerita Gendang Belek. 2. Menyediakan perangkat pembelajaran berupa alat permainan edukatif berupa kartu gambar, kartu kata, dan kartu huruf. Masing-masing buku cerita di atas dilengkapi dengan kartu gambar, kartu kata, dan kartu huruf. 3. Menyediakan alternatif kegiatan permainan menggunakan kartu gambar, kartu kata, dan kartu huruf. Kegiatan permainan lebih jelas dapat dilihat pada buku panduan pelaksanaan model. Baiklah, Ulun Nurhuda ingin menyambung makalah dari kami yang pengertian metode pembelajaran. Metode menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapitas Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta berarti melalui dan hodus jalan. Dari metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Depak RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan suatu kegiatan mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut WJS dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun jenis-jenis metode dalam pengembangan bahasa diantaranya adalah 1. Metode bercerita. 2. Metode berdialog atau percakapan. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode bermain peran. 5. Metode sosial drama. 6. Metode pemberian tugas. 7. Metode demonstrasi. 8. Metode eksperimen. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan bahasa adalah A. Pengelompokan kosakata dengan vokal A yang sama. B. Bermain estafet huruf. C. Meronce huruf menjadi kata. D. Menyebut suku kata awal yang sama. E. Bermain tebak kartu huruf. F. Menambahkan huruf. 9. G. Melengkapi kalimat sesuai gambar. H. Membaca sajak. I. Bermain pesan rantai. J. Menceritakan kembali cerita yang sudah didengar. F. Macam-macam metode dalam meningkatkan kemampuan mengenal keaksaraan pada anak usia dini. 1. Pendekatan metode sintesis. Metode sintesis adalah metode yang menganut teori asosiasi yang menjelaskan mengenai unsur huruf dengan unsur huruf lain yang bermakna, misalnya
memperkenalkan huruf A dengan memperlihatkan gambar ayam, apel, anggur, dan lainnya. 2. Pendekatan metode global. Metode global menganut pada teori ilmu jiwa keseluruhan. Metode ini anak pertama kali memahami sesuatu dari kalimat dalam keaksaraan awal yang memilih kalimat perintah agar anak memahami suatu perintah, seperti ambil buku itu, ayo tunjuk huruf A, dan lainnya sebagainya. Nomor 3, pendekatan metode hololinguistik. Dalam metode ini menggunakan kemampuan berbahasa anak, contoh kemampuan dalam memahami tulisan yang ada pada media flashcard. 4. Metode mengenal bunyi abjad. Menggunakan metode ini, anak dapat memulai belajar huruf-huruf abjad dan menghubungkan setiap huruf dengan bunyinya. Metode ini sering disebut dengan fonik atau fonetik. Anak usia dini memerlukan fonetik untuk sebuah kata baru yang baru ditemukan dalam anak mempelajari penulisan sebuah kalimat dengan mengembangkan kemampuan huruf-huruf, seperti anak melibatkan keseluruhan kemampuan linguistik yang meliputi kemampuan melihat atau mengamati, mendengar, menyimak, dan memahami. Melalui metode ini, anak akan mempelajari kata demi kata dan bunyi demi bunyi. Tingkat kesiapan anak dalam menerima kesiapan untuk pelajaran membaca. Tidak semua anak sama. Kesiapan membaca anak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dalam hal ini, gurulah yang berperan mengembangkan kemampuan membaca pada anak. Untuk itu, sebagai bahan kajian dalam penelitian membaca pada anak, dan penelitian ini lebih menekankan pada menggunakan pendekatan metode mengenal bunyi abjad yang didukung melalui metode flashcard, sesuai upaya dalam mengembangkan kemampuan mengenal keaksaraan awal pada anak usia dini. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksara adalah sistem tanda grafis yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, dan sedikit banyaknya mewakili ujaran, jenis sistem, dan tanda grafis. Mengenalkan keaksaraan pada anak usia dini boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan dan indikator keaksaraan pada anak usia dini menurut kurikulum 2004. Salah satu indikator dari kurikulum tersebut adalah yang pertama, menyebutkan simbol-simbol huruf vokal dan konsonan. 2. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. 3. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitar. Yang keempat adalah menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi huruf awal yang sama. Yang kelima, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. 6. Membaca nama sendiri, dan yang terakhir, menulis nama sendiri. Nah, di sini ada 3 aspek perkembangan bahasa untuk anak usia dini. Yang pertama adalah menerima bahasa, yang kedua adalah mengungkapkan bahasa, dan yang ketiga adalah keaksaraan. Upaya-upaya peningkatan kemampuan keaksaraan awal untuk anak usia dini dapat berupa: upaya yang pertama, menyediakan perangkat pembelajaran berupa buku cerita. Yang kedua adalah menyediakan perangkat pembelajaran berupa alat permainan edukatif. Dan yang ketiga adalah menyediakan alternatif kegiatan permainan menggunakan kartu gambar, kartu kata, dan kartu huruf. Nah, metode adalah jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini ada macam-macam metode
dalam meningkatkan kemampuan mengenal keaksaraan pada anak usia dini. Ada 4 metode. Yang pertama, metode pendekatan metode sintesis. Yang kedua adalah metode pendekatan global. Yang ketiga adalah metode pendekatan word linguistik. Yang keempat adalah metode mengenal bunyi abjad. Terima kasih.